Kamu hanya bisa benar-benar lepas dari adiksi kamu, dosa kamu, kalau kamu mendekat ke Tuhan, bukan malah menjauh dari dia. Masalahnya kebanyakan orang kalau misalnya dia lagi berdosa gitu, respon pertamanya adalah menjauh dari Tuhan karena merasa nggak layak dan nggak cukup holy buat deket sama Tuhan. Padahal mau kamu coba pakai kekuatanmu kayak gimana juga nggak bakal bisa kalian lepas sendiri dari dosa. We all need a savior. Coba kamu bayangin ya, bayangkan kamu adalah seorang yang seumur hidup kamu tuh disebut sebagai orang yang malas. Kamu yang awalnya gak malas, karena setiap hari orang selalu ngomong, oh kamu tuh pemalas ya, oh kamu pemalas, oh kamu pemalas. Lama-lama kamu akan hidup dengan identitas sebagai seorang pemalas. Kamu akan hidup bertahun-tahun dalam kemalasanmu itu. Sampai suatu waktu kamu tuh kayak nonton video atau baca buku yang bilang kalau kamu tuh bisa jadi orang sukses juga. Kamu bisa mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Tapi karena kamu sudah punya cap lah buat dirimu sendiri, aku adalah seorang pemalas, it's gonna be harder for you untuk jadi gak malas. Kecuali ada orang yang bilang sama kamu, ya mungkin kamu selama ini hidupmu kamu selalu jadi pemalas, tapi kalau kamu ngubah hal-hal ini, kamu bisa gak jadi malas lagi. Kamu bisa actually sukses seperti yang kamu inginkan. Nah, untuk dia mencapai kesuksesan itu, yang namanya pikiran dia bahwa dia adalah pemalas, identitas yang salah yang dia milikin ini harus diubah dulu. Diubahnya gimana? Dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu adanya dalam Tuhan. Kalau kamu baca Alkitab, kamu baca firman Tuhan, kamu akan ditunjukin nih sama Tuhan. Kamu tuh bukan pendosa. Kamu tuh bukan orang yang hidup dalam kecanduan. No, you're actually so loved. Kamu sangat dicintai dan kamu punya purpose yang sangat besar. Nah, kamu dari yang seorang pendosa yang selalu berpikir, oh aku emang gak bakal bisa lepas dari dosa ini, oh ini normal, those stuff. Kamu shifting mindset namanya. Pemikiranmu ada namanya pembaharuan budi. Nah, ketika ada pembaruan budi ini, kamu jadi hidup dengan identitas baru. Oh, aku bukan pendosa. Oh, aku bukan orang yang dalam tawanan dosa. Berarti kalau kata Alkitab, aku punya rencana-rencana besar. Aku kan menggenapi rencana-rencana besar yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupku. Aku bakal jadi orang sukses. What? And kamu akan mulai hidup dengan identitas barumu itu. Kamu akan mulai mengambil keputusan-keputusan yang benar. Karena kamu tadi gak menjauh dari Tuhan. Kamu baca Alkitab kan, kamu jadi tahu, oh kalau orang yang benar itu hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contoh, dia gak bakal berbohong, dia akan berbuah. Nah, kamu bakal mulai hidup kayak gitu. Dan cepat atau lambat, kesuksesan, hal yang kamu impikan, yang kamu doakan itu lama-lama bakal tercapai. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu punya Tuhan yang hebat, yang jalan sama kamu, yang nonton kamu. Dan soal dosa udah langsung lepas, bisa. Semua butuh waktu. Ingat, salvation atau karya keselamatan, anugerah keselamatan Tuhan tuh kejadiannya langsung, udah selesai tuh ya. Tuhan Yesus waktu di kayu salib bangkit itu udah selesai, dan kita sudah orang bebas. Fakta itu sudah terjadi. Tapi yang namanya perubahan kita itu harus setiap hari. Paulus bilang itu tuh kayak anggapannya tuh perlombaan. Setiap hari kita harus berusaha, setiap hari kita harus pegang Tuhan. Karena gak bisa pakai kekuatan kita sehebat-hebatnya kamu, gak bakal bisa. Makanya kita ngapain nyusahin diri sendiri, ngapain harus berdarah-darah nyusahin diri sendiri. Mending bergantung pada Tuhan. God bless you. Follow for more.